Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Bambang Sujanarko, MM, dan Bapak Dr. Andes Alek Harjanto, MSI. Perkenalkan, nama saya Sisilia Nurik Manggraini dengan NIM 2102101020008 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan teori serta hasil praktikum saya menggunakan rangkaian ekuivalen hibrid penguat CE atau common emitter. Setelah saya melaksanakan praktikum, menyusun rangkaian serta memeriksa rangkaian, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama menghitung penguatan tegangan dari penguat common emitter. Yang kedua adalah menghitung penguatan tegangan dari penguat common emitter. Yang ketiga adalah menghitung arus kerja dari penguat CE. Sebelum saya menunjukkan rangkaian sudah saya jelaskan, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari rangkaian sambungan bipolar merupakan digabungkan. Terdapat dua jenis transistor yaitu NPN dan PNP. Pada kawasan tengah dinamakan dengan basis base biasanya. Satu ujungnya disebut dengan kolektor atau C dan ujung lainnya merupakan emitter atau E. Yang membedakan antara kolektor dengan emitter yaitu bahan emitter lebih tercemar dibandingkan dengan bahan kolektor. Sedangkan untuk bahan basis sendiri tidak terlalu tercemar dan dibuat sangat tipis sehingga jarak kedua sambungan tersebut kecil. Dan fungsi dari basis ini sebagai elektrode pengendali. Penguat dengan menggunakan transistor BJT ini dapat dirangkai dengan konfigurasi common base, common emitter, dan common karakteristik masing-masing. Langsung saja kita beralih pada hasil rangkaian yang sudah saya buat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama osiloskop, yang kedua ada VCC dengan besaran 12 volt, ada resistor dengan besaran 27 kilo ohm, 2,2 kilo ohm, 270 ohm, 1 ohm, 1 kilo ohm, dan 4,7 kilo ohm. Selain itu juga saya menggunakan kapasitor dengan besaran 10 μF, 47 μF, dan sama 47 μF. Dan yang terakhir saya menggunakan BJT NPN seperti yang sudah saya jelaskan tadi dengan jenis atau value yang 2N3904. Nah, tak lupa juga saya menggunakan ground di setiap rangkaian yang saya buat. Di mana praktikum kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja rangkaian penguat common emitter, yaitu menggunakan transistor sebagai penguat. Nah, transistor itu merupakan komponen dasar untuk sistem penguat. Transistor ini biasanya digunakan untuk sebagai penguat dan harus berada dalam kondisi aktif. Kondisi aktif ini kondisi yang bagaimana? Kondisi yang dihasilkan dengan memberikan bias pada transistor itu sendiri. Bias itu dapat dilakukan dengan cara memberikan arus yang konstan pada basis atau pada kolektor. Jika pada kondisi aktif transistor diberikan sinyal input yang kecil, maka nantinya akan dihasilkan sinyal keluaran atau output yang lebih besar. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa jika pada kondisi aktif transistor diberikan sinyal input yang kecil, inputnya itu berlaku sebaliknya. Jika inputnya besar, maka keluarannya akan kecil. Hasil bagi antara sinyal output dengan sinyal input inilah yang nanti akan disebut oleh faktor penguatan yang sering diberi notasi A biasanya. Setelah merangkai alat berdasarkan job sheet, rangkaian dihubungkan di signal generator dan osiloskop. Ini osiloskop dan ini generator. Tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa alat bahan-bahannya juga ada fungsi generator. Nah,
Selain itu, signal generator ini berfungsi sebagai pemproses sinyal masukan yang kemudian akan diubah menjadi tegangan keluaran yang berbentuk grafik gelombang yang berbeda. Jadi inputnya adalah sinyal yang diberikan dari fungsi generator ini dan outputnya akan kita lihat pada osiloskop. Nah, selain itu grafik tegangan yang akan dihasilkan nanti berupa gelombang sinusoida. Sebentar kita akan mencoba run dari rangkaian ini. Ini langsung ke frekuensi 10 kHz ya. Kita udah run. Kita akan mencoba menginput frekuensi dari frekuensi yang lebih kecil dulu. Kita akan mencoba menginput frekuensi, misal di sini saya menggunakan hertz terlebih dahulu, 5 Hz. Nah, bagaimana gelombang yang akan dihasilkan oleh frekuensi 5 Hz? Nah, di sini dapat dilihat bahwa tidak ada penguatan dari gelombang, maka kita akan merubah skalanya dari gelombang agar gelombang terlihat seperti gelombang sinusoida. Kita salah. Nah, ini sudah terlihat gelombang sinusoida yang muncul. Di mana pada frekuensi ini gelombang memiliki beda fase sebesar 180 derajat dengan frekuensi 5 Hz. Di mana penguatan yang kita cari ini tidak memiliki penguatan di frekuensi ini karena frekuensinya ini masih kecil. Untuk itu kita coba ke frekuensi yang lebih besar lagi, yaitu berapa ya? 20 Hz. Ini 20 Hz. Coba kita lihat gelombang yang dihasilkan. Nah, gelombang yang dihasilkan akan semakin rapat berbeda seperti gelombang yang ini kita masih menggunakan skala yang sama dengan gelombang yang sebelumnya yang 5 Hz itu ya. Nah, dengan skala 200 ms per div saja gelombang semakin rapat. Nah, kita akan melihat kerapatannya terlebih dahulu. Jika 20 Hz gelombang akan semakin rapat. Bagaimana kalau kita ubah yang kilohertz saja? Yaitu 1 kHz. Wow, di sini gelombang akan muncul sangat rapat sekali. Nah, maka dari itu perlunya mengubah skala maupun channel A, channel B ini agar kita bisa melihat bahwa adakah ada atau enggak gelombang sinusoida yang dihasilkan pada rangkaian penguatan ini. Nah, jika tadi 20 Hz ya. 20 Hz. Nah, 20 Hz tentang kerapatannya sendiri berarti kita harus mencatat kalau tadi di frekuensi 5 Hz dia berada pada skala 200 ms. Kita catat dulu 200 ms per div. Kalau yang 20 berapa skala agar mendapatkan sinusoida? Nah, nih. Dia akan muncul pada skala 50. 100 bisa sih. Nah, nih 100 bisa. Jadi turun. Jadi untuk frekuensi 20 Hz dia terdapat pada skala 100 ms per div untuk menghasilkan gelombang sinusoida. Bagaimana kita kalau ubah di 1 kHz? 1 kHz. Nah, itu tampak perubahan gelombang yang berada pada osiloskop. Oh, ini 1 Hz ya. Nah, gelombang akan semakin rapat jika skalanya berada pada 100 ms per div. Berarti kita harus lebih menurunkan lagi ya skalanya. Kita cari berapakah skala yang dibutuhkan untuk frekuensi 1 kilo. Di sini ada skala 500 US div. Jadi untuk 1 kHz, frekuensi 1 kHz itu semakin turun ya skalanya jadi 500 US per div.
Nah, di frekuensi 1 kHz ini ada penguatan. Kenapa saya katakan ada penguatan? Karena semakin besar nilai frekuensi, maka akan semakin besar nilai penguatannya. Berbanding terbalik dengan skalanya. Skalanya akan semakin kecil. Kita akan mencoba lebih besar lagi ya, mungkin 5 kHz. Gelombang akan semakin rapat dan kita harus mencari lebih ke bawah lagi skalanya. Kita atur lebih ke bawah. Berapakah skala yang dibutuhkan? 100 USD. Jika kita tambah lagi frekuensinya atau inputnya 10, gelombang akan mulai merapat. Gelombangnya akan mulai mengecil. Kita turunkan lagi sebesar 50 US. Jadi untuk input 10 kHz, frekuensi 10 kHz menghasilkan skala 50 USD. Kita naikkan lagi sampai satu kali lagi yaitu 20. Berapa kalau 20? Nah, gelombang akan mulai merapat, skalanya kita turunkan di 20. Jadi untuk input frekuensi 20 kHz memiliki skala 20 US per div. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa setelah merangkai alat berdasarkan job sheet tadi, sinyal generator ini berfungsi sebagai pemproses sinyal dan osiloskopnya pemproses gelombang. Nah, pada praktikum ini terdapat perbedaan fase yang sama yaitu 180 derajat dengan menghasilkan gambar gelombang yang terbalik dari gelombang sinusoida. Nah, ini menunjukkan bahwa rangkaian common emitter ini berfungsi sebagai penguat, jadi sudah terbukti ya. Nah, adanya kapasitor yang terpasang pada daerah emitter transistor merupakan ciri khas dalam penguat common emitter itu sendiri. Kapasitor ini bertindak sebagai bipas untuk menghubungkan sinyal AC yang didapatkan dari penguatan arus yang berbolak-balik tinggi. Tegangan yang berada di emitter juga itu akan menjadi bernilai nol. Kenapa? Karena tidak adanya kapasitor. Tidak ada kapasitor mengakibatkan tegangan di emitter ini bernilai nol. Saat frekuensi 5 sampai 20 ribu Hz, perkiraan itu penguatan tegangan itu bisa konstan, stabil. Makanya tadi waktu frekuensinya 10 kHz dalam rentang kilohertz itu tidak stabil ya. Nah, tegangan yang stabil itu bernilai 6,12 kali atau setara 17,68 dB dengan beda fase rata-rata 180 derajat. Jadi sudah terbukti ya bahwa praktikum yang saya gunakan ini rangkaian ekuivalen hibrid penguat CE sudah berhasil sesuai dengan teori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.